Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Geta Studio. Let's Great Together. Yeay. Alhamdulillah sekarang kita mendapatkan anugerah ini, kedatangan seorang raja ini. Dulu saya kenalnya sama beliau ini adalah King. Kita kedatangan tamu agung yaitu Mas Brian. Mas Halo, Brian KMI. penonton Geta Studio. Iya. Terkenalkan dulu Brian KMI, Brian King gitu ya. Ya. Kalau King itu kata-kata King itu apa ya? Jadi itu ceritanya pas kita masa alay. Oh, mah. Jadi aku masih ingat kenapa kok King, karena pas itu aku nggak ngerti ya kenapa, tapi seingatku itu kan tuh 2011 ya KMI itu ya. Itu kan pas awal-awal aku kuliah. Nah, aku tuh lagi ke gandrungan sama Code Geass. Code Geass. Lah Code Geass tuh kan Lulus tuh kan pernah ngomong Orewa King gitu. Kalau nggak salah ya. Sampai kok keren gitu kan. Dari situ. Sesimpel itu. Dulu kan memang dulu itu memang aku merasa suka kerajaan-kerajaan gitu kan. Jadi KMI itu dibentuk dengan struktur tuh kerajaan. Jadi kerajaan KMI gitu. Kerajaan KMI. Secara role play-nya tuh gitu. RPG-nya tuh gitu. Jadi memang bukan, tapi kita bukan grup role play, tapi secara role play-nya tuh KMI itu kerajaan KMI. Makanya pada setiap kalau event-event misalnya kayak Battle Rally itu kan settingnya tuh kerajaan KMI. Dan kayak kejadian-kejadian yang ada di kerajaan KMI itu. Diserang alien kayak, diserang kerajaan Timun Mas kayak gitu-gitu loh. Jadi settingnya itu kerajaan KMI itu, makanya kepalanya namanya King. Meskipun di lore-nya KMI itu King tuh mati hidup. Ya gitulah. Iya. KMI itu sudah berapa tahun ya Mas ya? Itu tahun ini tahun 13. Masa kuliah. Tahun ini 13 tahun ya. Itu kalau nggak salah grup komik yang paling sustain kalau nggak salah ya. Apa salah satu yang paling sustain ya mungkin ya? Mungkin tinggal satu-satunya mungkin. Satu-satunya kalau kan, yang benar-benar membranding diri sebagai kelompok komikus ya. Ya, satu-satunya kayaknya. Tapi memang mengkhususkan untuk manga karena kan KMI namanya M-nya kan manga. Makanya sekarang itu kita sudah nggak pernah memberikan, kalau diperhatiin kita sekarang sudah nggak pernah ngomong komunitas mangaka Indonesia. KMI. Kita sudah bilang KMI. Jadi sudah jadi kayak frasa tersendiri ya, KMI ya. KMI. Jadi kita sudah, karena zaman dulu itu kan memang banyak yang ngomong yuk kok mangaka, tapi dulu itu mereka berhenti atau mereka bisa menerima setiap kali misal kita bilang what in the name, apalah arti sebuah nama kan. Mangaka itu cuma seakan-akan translatean dari komikus gitu. Tapi dulu dimengerti, sekarang nggak ada orang nggak mau mengerti. Jadi orangnya berubah juga. Jadi mungkin itu udahlah kita ilangin aja tuh singkatan, jadi cuma KMI aja. Dengan anggota yang luar biasa banyak juga ya. Lumayan. Itu loyal atau ada beberapa aja yang aktif? Kalau secara grup kan kita basisnya di grup Facebook. Kalau di grup Facebook itu tulisannya sih usernya ada 50.000 ribu. Aktifnya ada 18.000. Yang aktif untuk berkomunikasi, posting dan lain-lain komen gitu ya. 18.000. Kalau dari datanya Facebook ya. Tapi saya sendiri juga nggak bisa. Ya, saya percaya aja sih sama data itu. Ya kita juga nggak bisa komplain, nggak bisa apa ya. Data dari mana juga kita nggak tahu. Juga dikasih ya. Iya. 18.000 itu misalkan apa ya? Tapi aku rasa at least kalau kita pasang gambar itu pasti ada yang komen sih. Minimal ada yang like. Cuman kemarin saya promo pre-order komik saya kok sedikit ya. dari zaman dulu itu kalau ada yang jualan di KMI nggak pernah itu. Komik jualan saja nggak laku. Iya, tapi memang itu salah satu mungkin grup Facebook pertama mungkin kan, kalau nggak salah ingat ya, yang saya ikuti waktu itu kalau itu masih kuliah sampai sekarang sudah sebegini tuanya, tapi masih tetap eksis dan kita mundur sejenak. Ya. Kita ngomongin Mas Brian dulu aja. Oke, boleh. Mas Brian pertama kali masuk ke dalam industri, kalau boleh dibilang industri komik ini, pertama kalinya gimana tersentuh sama
dunia komik ini? Dulu tuh saya mau jadi novelis. Novelis. Dulu saya tuh mau jadi novelis karena saya emang dari kecil, dari SMP, dari SMA tuh suka banget buat cerita-cerita. Oh. Bahkan dulu pas saya SD, ini saya mohon maaf sama teman-teman SD saya yang nonton ini, saya dulu tuh bisa membohongi satu kelas bahwa di rumah saya itu ada Pokemon. Dan Mereka percaya. Bahkan sampai datang ke rumah, mana Pokemonnya, Bri? Tenang dulu, jangan buru-buru mau itu Pokemon. Kita latihan lempar Pokeball aja. Lempar-lemparan di dalam rumahku kayak orang. Ya, lucu. Itu Mas Brian yang storytellingnya terlalu advance atau mereka Aku juga yang nggak paham sih. Aku nggak berani komen sih, tapi itu terjadi ya. Jadi memang dari dulu aku suka banget bikin dan buat cerita aneh-aneh kayak gitu. Terus aku pikir, aku ingin menuangkan. Aku punya satu cerita yang pas itu aku suka banget di otakku. Makanya pada saat itu akhirnya aku buat komik The Chronicle of Seven itu. Itu kan cerita yang memang ada di otakku udah lama banget. Nah, tapi pada saat itu novel harusnya. Tapi karena aku pikir aku gak ada bakat di nulis novel, terus aku cari satu grup komik di Facebook. yang bisa ngenalin aku sama orang-orang komik. Nah, itu akhirnya aku masuk ke satu grup. Oh, pasti namanya itu bukan grup bahkan fanpage yang namanya itu kan ada fanpage ya. Ya. Sekarang kan grup ya. Nah, fanpage itu namanya KMKI. KMKI. Komunitas Mangaka dan Komikus Indonesia. Oh, kayak pernah dengar. Iya. KMKI namanya. KMKI. Nah, dulu tuh kayak grup mati. Udah almarhum. Sudah kayak nggak ada yang aktif. Nah, pas aku masuk, di sana ada satu orang yang bukan admin, tapi dia orang yang aktif banget di grup itu. Namanya Ray Sugimia. Sampai sekarang masih hafal ya? Masih hafal karena dia orang yang berjasa banget. Bahkan namanya dia itu tak abadikan dalam komik The Chronicle of Seven. Makanya di The Chronicle of Seven ada satu nama namanya Ray. Itu dari orang ini, Ray Sugimia namanya. Dia adalah orang yang istilahnya menghospitality aku di grup itu. Dan dia doang kayak dia doang. Jadi kita ngobrol, kita apa terus sampai di sana itu grupnya jadi agak hidup karena aku aktif di situ. Nah, pas aku aktif di situ, tiba-tiba Ray Sugimia ini hilang. Jadi setelah aku aktif jadi ngilang gitu. Dia kayak nyari penerus gitu ya? Dia hilang. Nah, pada saat aku sudah aktif, Rene hilang ini ada 4 orang lain yang masih aktif. Namanya ASEAN, terus Ichiro Hakuro. Namanya aneh-aneh memang. Terus Forrester. Sama satunya lagi, aku lupa. Tapi ada satu lagi. Ada 5. Jadi termasuk aku ada 5. Jadi aku, Ichiro Hakuro, Forrester, terus ASEAN, terus apa? Ada satu lagi. Tapi aku lupa namanya. Oke, kita berlima. Terus aku bilang, ini gini terus admin nggak ada. Aku bilang. Ini kita ngobrol-ngobrol berlima doang. Iya, kita ngobrol. Ya, akhirnya di sana orang-orang banyak. Jadi kayak Tom Capong itu dulu di situ tuh. Oh, iya. Denauli, Panda Kyoko, itu tuh di situ. Oh, nama-nama besar sekarang. Itu di situ. Terus kita gini kita nggak bisa nih. Kita harus keluar. Kita bikin sendiri, bilang. Nah, itulah disebut masa Exodus. Jadi Exodus dari KMKI kita bikin grup sendiri yang namanya KMI. Jadi orang pertama kali yang masuk itu ada sekitar 15 orang lah. 10 sampai 15 orang termasuk Tom, Tati Damantin. Oh. Tati Damantin kan termasuk 13 admin pertama di KMI. Iya. The Original 13. Itu salah satunya Tati. Tahun berapa itu, Mas? Itu tahun 2011. Itu kita masuk mulai dari orang yang 10 atau 15 itu naik jadi 100. Naik jadi berapa gitu. Sebenarnya jadi 1000. Pas 1000 itu nggak ada komunitas lain yang punya 1000. Kecuali 2 komunitas lain. Jadi ada 3. KMI,
KON, Kingdom of Neverly, Enggak tahu. sama Art of Radical Dreamer. Itu aku tahu malahan. Ya, Nah. jadi ada 3, sama-sama 1000. Dulu omongan-omongan itu big trio gitulah. Nah, habis itu tapi yang sampai sekarang masih ada KMI. Nah, tapi kenapa kok KMI itu memang dari dulu awal kita tuh concernnya selalu ke komikus amatir. Jadi pertama kali KMI pertama kali muncul, langsung pikiranku adalah kita harus buat produk. Oh. Kita harus buat produk. Jadi aku kumpulin yuk apa yang bisa gambar, Tati, Tom gitu. Yuk kasih gambarnya ke aku, kasih komiknya ke aku. Aku terkirimin ke penerbit. Dibuat kompilasi langsung dikirim ke penerbit. Nggak laku. Ditolak. Padahal sekelas mereka ya, mungkin Pada saat itu seperti gambarnya sekarang masih ya bagus tapi nggak kayak sekarang. Iya, belum terpoles Jadi lah. belum terpoles sama sekali. Tapi mereka ada orang-orang pertama itu. Tati, Tom. Tanya Tati masih ingat pasti. Yang dulu dia salah satu yang paling aktif di KMI awal-awal. Panda itu juga admin. Panda, Tiadin Nauli, Tati. Ini nama-nama gede semua itu Iya. sampai sekarang. ASEAN, Valeri sekarang dia lebih banyak ngajar ya. Balik lagi ke Mas Brian, kan sukanya novel. Terus kok milihnya adalah komik? Itu kan salah satu suatu entitas yang berbeda, mungkin sama-sama storytelling ya, cuman apakah padahal kan untuk yang lebih disukai sama pasar kan justru malah novel, justru malah. Betul. Jadi pas itu saya agak salah spekulasi. Nah, padahal aku berharapnya jawabnya, oh enggak, komik tuh. Pada zaman itu, aku mikirnya salah, sejujurnya aja. Oh, gitu. Karena aku tuh nggak suka baca novel. Sebentar. Ada keinginan untuk membuat novel, suka sama novel, tapi Nggak suka baca novel. Karena nggak suka yang tulisan tuh gitu. Berarti kan bandar narkoba ya? Nggak Suka jual, tapi jual, nggak suka suka. makan ya. Mirip. Nah, aku ini kayak ini apa? Yang Breaking Bad apa namanya? Breaking Bad. Tahu Breaking Bad nggak? Tahu, cuman enggak. Heisenberg lah, kan si Breaking Bad yang botak itu. Walter White itu kan dia buat tapi nggak dimakan. Tapi anyway, pada saat itu aku mikirnya kalau aku nggak suka novel, pasti orang lain juga nggak suka novel. Oh gitu. Oke. Itu komik aja deh gitu. Oke. Tapi memang pada saat karena memang itu aku harus jujur itu pertama kali ini mikirnya gitu. Tapi habis itu pas aku masuk KMKI, habis itu aku ngeliati passionnya mereka, karena pada saat itu kan passionate banget ya komikus ya. Cenderung keras kepala. Iya, dan mereka pada saat itu kan nggak mikirin duit tuh Berkarya aja. Nah, sekarang kan diajak kolaborasi, nah bayarannya berapa mas? Wah, bayaran barangnya didol. But anyway, aku nggak menyalahkan itu. Karena sekarang semua perlu makan. Betul. Aku nggak menyalahkan sama sekali. Iya. Logis. Cuma aku boleh bilang beda sama zaman dulu. Beda sama zaman dulu. Ya. Gitu sih. Oke, terus atas jasa, ya jadi yang founder KMI tadi itu yang 5 orang tadi itu ya? Ya bisa dibilang ya. Dan sekarang? Nggak ada aktif sih, aku doang. Hanya Mas Iya, Brian. yang masih ada di situ ya. Oh, kok masih mau bertahan? Padahal yang lain sudah sadar bertobat loh Mas itu. Sejujurnya aku tuh, kamu tanya itu aku ya nggak tahu sih. Aku ada satu titik ya, aku jujur banget. Aku ada satu titik di mana aku sudah nggak mau lagi komik-komikan. Oh. Pas bangkrutnya KMI Rocket. KMI Rocket kan pas itu kita buat di tahun 2014 ya, 2014-2015. Kita buat KMI Rocket dengan pemikiran visi yang sama persis kayak pada saat KMI dibangun, yaitu untuk bantu para amatir. Jadi kan maksud dari Rion kan hanya elitis kan, yang udah gede-gede, yang udah bagus-bagus tuh kan, masuk ke Rion. Terus kan nggak ada yang amatir ini, di mana kita buatin KMI Rocket Untuk menampung yang amatir tapi masih bagus gitu loh. Kita bayar juga per chapter ke mereka. Sistemnya berarti sama kayak persis. Reon juga. Cuma bayarannya lebih rendah aja gitu. Ya. Nah, itu kan akhirnya tapi bangkrut. Bangkrut karena salah satu investornya lari, dan pada saat itu pas dia lari itu
yang atas namaku itu ada beberapa puluh sampai ratus juta, padahal pas itu Aduh. aku masih belum kerja, uang nggak ada. Itu di atas nama tanda tanganku, atas tanda tanganku semua itu. Hutang-hutang itu atas tanda tanganku semua. Untung kan ada dua investor. Satu lari ke Prancis, nggak mau bayar 1 sen pun. Yang satu ini temanku dari Taiwan, dia mau bayar. Jadi yang utang itu semua dia yang tanggung, dibayar sama dia semua. Tapi pas itu bener-bener bikin aku secara keuangan aku jadi trauma sama dunia itu, dan secara mental pas itu banyak banget yang ngechat aku. Mas, saya mau masuk KMI Rocket, Mas, saya mau masuk KMI Rocket, Mas, saya masuk. Itu kayak aku jadi kayak apa ya, kayak anxiety-ku naik banget gitu loh. Setiap buka Facebook terus lihat itu kayak gemeter takut gitu. Orang mau daftar perang, ini sudah damai. Iya, kita sudah nggak ada perang lagi. Sudah Gimana ini? itu aku kayak takut, malah ketakutan. Jadi aku takut banget sama Facebook pas itu. Akhirnya aku stop. Aku bilang, udah, that's it. Aku sudah nggak mau lagi di dunia komik. Aku mau di dunia karir aja. Itu sudah titik terendah di industri komik. Aku sudah nggak cocok. Aku nggak mau. Lah, kamu masih keras kepala sampai sekarang? Setahun kemudian balik lagi. What? Jadi aku pas itu kan aku posisi kerja aku sudah jadi asisten director ya dulu ya, pas 2000 itu pulang dari Taiwan kerja. Oh, berarti itu udah bener-bener lepas dari komik ya? Udah lepas dari komik, bisnis, kerja ikut orang gitu, ikut perusahaan, terus posisinya udah asisten director, inner circle director, sudah gitu. Mapan. Tapi habis itu kayak nggak tahu, kayak ada yang hilang gitu. Aku masih kayak ini toxic relationship gitu loh. Dan disakiti gitu kan. Iya, seperti katamu, terkena kutukan. Iya. Iya, nggak bisa lepas. Kayak sudah toksik banget gitu. Ini sebenarnya sakit, menyakitkan, buat kita juga merugikan kadang-kadang, tapi ya tetap tetap mau. Ya kayak ya 1 tahun kemudian balik lagi ya. Dan pas balik lagi itu, aku ngubungi orang-orang yang masih aku dulu itu, misalnya kayak pemilik Erion, Koyuda gitu-gitu. Kok aku bikin, loh kamu balik lagi. Kamu udah kapok. Balik lagi, aku balik lagi, tapi aku balik ini nggak mau biasa-biasa. Aku mau bikin Mangaka Fire lagi kok. Kok mau bantu aku nggak? Oh ya boleh. Butuh uang berapa, Brian? Segitunya? Iya. Oh. Kok butuh uang berapa, Mangaka Fire? Nanti aku bilang, ya kok nanti Mangaka Fire Koko yang bayarin ya, tapi nanti komiknya buat Koko Rion bakal dapetin komik. Cocok, aku mau, aku suka. Kasih proposal butuh berapa? Nama Fire sudah ada waktu itu? Mangaka Fire itu Mangaka Fire ke-6. Oh, berarti sebelumnya? Sudah ada. Mangaka Fire itu tahun 2012 mulai. Mangaka Fire itu ulang tahun KMI pertama kita keluarin Mangaka Fire. Itu pertama kali ini komunitas bikin perlombaan komik itu ya KMI itu. Yang berhadiah. Pas aku balik ke dunia KMI lagi, itu kan aku mau cuma balik gitu, I'm back, itu enggak dong. Aku balik dengan tak bangkitin Mangaka Fire ya. Oh. Itu Mangaka Jadi Fire sudah 6. jalan sampai 6 kali, 6 tahun. Tiap tahun kan itu kan? Enggak. Kan aku kan keluar dulu, hilang kan. Pas balik aku bilang, yuk kita bikin Mangaka Fire 6. The Power of Two namanya pas itu. Jadi gambarnya itu masih Mavi sama Rion. 2 gitu. Karena Rion yang bayarin. Berarti Koyuda memang sudah suka sama konsepnya berarti ya? Sampai mau seperti itu. Ya. Dan Koyuda memang juga orangnya baik ya. Oh iyalah. Orang-orang komik itu baik-baik lah. Iya, makanya pas tuh butuh uang berapa, Bri? Kita bayarin gitu. Nice. Oh. Oke. Ngomongin Mangaka Fire, ini sudah kemarin terakhir yang sudah dijalanin yang ke-7 dan cukup sukses kalau saya boleh bilang ya. Sekarang sedang ada lagi plan untuk Mangaka Fire 8. Yang kemarin di Facebook di spill sedikit itu, aku mau tanya, tapi nggak mau lewat status, aku pengen langsung ketemu sama Brian, langsung tanya, boleh di spill nggak di sini? Boleh. Jadi Mangaka Fire 8 itu adalah konsepnya beda dari Mangaka Fire 7 sama 6. Jadi kalau 7 sama 6 itu Mangaka Fire kan
di-upload ke komik. Hmm. Hmm. Jujur aja ternyata itu jadi, walaupun saya boleh bilang Mangaka Fire itu adalah salah satu kompetisi yang paling banyak pesertanya. Ya, tahu. Yes. Cukup banyak pesertanya kan, paling banyak. Walaupun dengan hadiah yang minimalis lah, aku bisa bilang ya. Lumayan lah kalau untuk. Ya, tapi kalau dibandingin sama dulu Quiku bikin lomba 500 juta kan enggak ada apa-apanya kan. Ya. Ya, tapi Quick Itu kan di belakangnya ya banyak masalah ya. Tapi kita kan. Mangaka Fire 8 itu kita permudah caranya. Jadi Mangaka Fire 8 ini kita permudah dalam segi upload. Jadi nggak perlu upload, kirim email aja. Kirim by email aja. Ya, Oke, kirim oke, by oke. email aja kan tuh gampang banget. Semua orang pasti bisa dong. Iya, harusnya. Enggak Harusnya. tag. At least tapi nah, misalnya dia nggak tahu pun kita ngajarinnya lebih gampang lah. Iya. Ya, lu buka Gmail, lu upload gitu. Iya, sangat simpel sekali Sangat simpel harusnya ya. Upload aja pakai email. Lalu yang kedua, bahkan untuk page-nya pun kita kurangi. Kalau yang 7 Kalau 7 kan 48 lumayan PR itu ya. PR. Ya bukan PR bagi peserta, PR bagi juri Iya. ya. Bacaannya itu astaga. Berapa yang masuk? Iya, 40. nah, karena kita juga merasa ini kita mau permudah, pasti kan lebih banyak lagi. Kita juga nggak mau membebani para juri, akhirnya kita maksimal tuh 20. Maksimal 20 halaman atau 24, saya agak lupa. 20 sampai 24 ya. Oh, standar satu chapter Ya. untuk majalah-majalah komik Jepang lah. Nah, kenapa? Karena di Mangaka Fire itu dibuat untuk menghormati komikus. Oh, gimana itu? Gimana? Jadi kamu pernah lihat nggak ada kompetisi yang setiap entry-nya yang lolos itu ada nota, ada komen dari jurinya? Yang aku tahu sih cuman di Mangaka Fire yang di Komipara itu berapa? Mangaka 7. 7 ya? Itu yang dikomenin, Ya. tapi waktu pengumuman juaranya. Juara. Tapi sebenarnya dari mulai Mangaka Fire 6, setiap entry itu juri pasti komen. Jadi kita punya tuh database komen dari juri. Jadi nek misalnya dari komikusnya minta ke kita pertanggungjawaban juri, kenapa kok nilai segini? Ada tanggung jawabannya karena juri membaca satu persatu dan dikomen satu persatu. Kan ada tuh kompetisi lain yang disuruh AI yang itu. Saya pura-pura nggak tahu, saya nggak tahu. Ya. Ya itu ada tuh yang kayak gitu. Iya, Kita iya, enggak, iya, iya. kita juri dicek satu persatu. Nah, Dan memang itu untuk istilahnya kamu sudah kisi karya ke kita menghargai karyamu dengan kita memang beneran nilai. Jadi step pertama kita lihat dari administratif lah. Misalnya kalau deadline katakanlah deadline kan kita nggak pernah mundur, pasti nggak pernah mundur, nggak mau mundur, nggak akan mundur. Misalnya 13 November, ya. kan ditutup 13 November Mangaka Fire 8. Ya 13 November 23 jam 23 menit ke 59 ya tutup gitu. Nah tapi misalnya dia ngirimnya adalah keesokan harinya, ya itu secara administrasi sudah gagal. Atau kita minta maksimal 24 halaman, dia buatnya 48, itu udah gagal. Oh. Kita minta minimal 16, dia buatnya 10, itu udah gagal. Berarti disiplin benar-benar aturan harus. Nah itu ada tahap pertamanya. Jadi misalnya dari 500 peserta, yang taat itu ada 450. 450 itu 450 nya ditaruh ke juri tahap 2. Dan itu dibaca beneran tuh semua nih. Ya, Nah makanya tahun lalu ada yang bikin 48 halaman, jurinya matanya, waduh, kasihan juga dia kan. Nggak sesuai. Karena juri-juri ini aku ngomong jujur ya, juri-juri ini mereka setengah itu bantu. Ya, paham. Memang juri profesional, yang memang orang yang di luar KMI, ya kan? Misalnya kayak tahun lalu 2000 Mangaka Fire 7 kan jurinya siapa? Yang tahap kedua tuh Esa sama Indra. Ya. Mas Esa Pavlichenko sama Mas Indra. Kok Indra sih? FKC itu loh. Bagus, ya ampun Mas Bagus. Mas Bagus FKC. Itu kan di luar KMI. Dibaca satu-satu itu. Nah, makanya kali ini kita agak peringan lah. Jadi juri-juri yang tahap kedua ini yang dia memang membacanya semua, mereka lebih ringan. Nah, tahap ketiga nanti setelah tahap kedua dipilih 10-10, yaitu yang masuk ke juri.
juri tahap ketiga. Dan tahap ketiga ini juri ini beda dari tahun lalu. Kalau tahun lalu kan Mas Weta. Mas Weta sudah 2 tahun jadi juri. Nah kali ini Mas Weta bilang, Bri aku gak bisa ikut karena aku lagi sibuk banget di Kemala. Ada project Kemala gitu. Iya. Ya wes, akhirnya tahun ini yang harusnya 4, satunya Mas Weta, jadi Mas Weta nggak bisa. Jadi 3. Oh, nggak diganti, tapi Nggak, udah jadi 3 saja. aja. Jadi Isyuniarto, Tetap sekaliber itu ya. Isyuniarto, Mbak SMS, Masih. sama sutradara. Oh, bukan komikus. Bukan. Sutradara. Jadi dia lebih objektif lagi ya Iya, melihat. jadi yang ini Mas Billy. Mas Billy Christian itu sutradara. Dan sutradara film horor yang cukup ya karya-karyanya udah di bioskop itu. Oh, ini kita lihat juri-jurinya jadi bisa tahu nanti seleranya seperti apa. Harapannya apa coba? Harapannya adalah tentu aja kenapa kok Mas Billy ini saya minta tolong untuk jadi juri. Harapannya adalah siapa tahu ada cerita yang menggugah hatinya Mas Billy. Dan akan dijadikan pindah Film. media. Betul. Jadi Bang Rafael 8 ini hal yang baru. Dan saya lebih berharap lebih banyak lagi yang bisa ikut. Oh, kayaknya rebutan ini. Kalau itu kan entry-nya nanti by email aja. Tapi kalau syarat dan ketentuan dan lain-lain itu? Syaratnya ya tadi itu yang halaman. Jadi kalau yang untuk komik hitam putih minimal 16, maksimal 20-an ya. Saya lupa 20 atau 24. Terus yang webtoon pun, yang webtoon tuh panelnya juga maksimal 40 kalau nggak salah. 30 atau 40. Nanti harus dilihat lagi ya di mangakafire.com ya. Mangakafire.com. Mangakafire.com untuk syarat dan ketentuan. Jadi omongan saya ini tidak dijadikan sebagai untuk protes ya. Saya harus lihat dulu Mangakafire, saya disclaimer dulu karena saya agak lupa juga. Ya dibiasakan lihat syarat dan ketentuan di mangakafire.com. Mangakafire.com. Tapi nanti di grup KMI tetap ada kan ya? Pasti ada. Pokoknya lihat yang di situ aja. Tulisan di situ yang mutlak, yang bener. Oke. Kalau untuk hadiahnya nih Mas, gimana? Sudah boleh di-spill Hadiahnya atau? bisa di-spill. Jadi secara nilai hadiah sama kayak tahun lalu, 55 juta. Kan katanya kan turun nah, atau gimana kemarin? Pokoknya Mangakafire tuh setiap tahun tuh turun. Enggak sih. Enggak, sebenarnya tuh saya gini sih, saya nggak mau menzolimi komikus. Iya. Jadi saya lagi cari titik equilibrium yang normal itu berapa sih? Hadiah itu sebenarnya berapa sih? Karena kita nggak mau muluk-muluk sampai 500 juta berapa, tapi sebenarnya nggak dibayar-bayar. Tapi curang. Iya. Tapi permainan orang dalam kita nggak mau kayak gitu. Ya. Jadi ini benar-benar murni lomba kompetisi skill dari komikusnya. Nah, hadiahnya yang pasti dapat Wacom. Oh, Juara 1 2 3 dapat Wacom One. Oh, yang juara 1 Sintik One. Yang juara 1 dapat Wacom One yang Sintik, yang juara 2 3 enggak. Sama ada uang tunai. Jadi uang tunainya itu total 30 juta. Total 30 juta. Terus dari nilai Wacomnya itu total 25 juta. Terus masih dapat juara 1 sampai 5 dari 2 kategori itu free CSP 12 bulan. Yang Free paling CSP setahun. Yang paling baru. Nice. Dan itu CSP yang paling baru. Jadi misal katakanlah diaktifkan tahun ini sampai tahun depan ya. Di selama 1 tahun ini ada perubahan pasti dapat. Karena itu ngikuti yang itu. Oke. Dan itu tanpa kartu kredit. Kalau kita trial CSP kan pakai kartu kredit kan. Iya. Nah, karena kita ini kerjasamanya dan disponsori langsung dari CSP tanpa kartu kredit, tinggal dimasukin doang. Oh, iya, memudahkan juga Sangat yang mudah, pemenang ya. sangat mudah. Kalau dulu kan dijadikan buku. Kalau ini sama juga ya. Oh, itu saya rasa sejak Mangakafire 6 sudah jadi tradisi. tradisinya memang dicetak ya. Saya agak ralat sedikit yang itu. Yang pertama kali saya masuk dan sama Rion itu bukan Mangakafire 6, Mangakafire 5. 5 ya. Mangakafire 5, The Power of Two. Itu pun udah jadi buku. Yang juara 1 itu dimasukin ke rubrik spesialnya Rion. Tetap jadikan buku.
dijual secara umum ya, seperti kemarin juga ya. Oh. Dan kalau untuk Mangaka Fire 7 kan gandeng event besar Komipara. Ini ada kita kali ini nggak mau, sebenarnya lebih tepatnya bukan kita gandeng ya dulu pas Komipara, kita digandeng. Oh, justru Jadi malah Komipara minta kita untuk masuk ke situ. diminta ya. Oh. Tapi kalau yang tahun ini sih kita nggak mau bikin yang kayak kita nggak mau bikin acara kayak Komipara gitu, enggak. Tapi kita mau bikin workshop. Dibuatkan workshop. Kita bikin workshop yang mentor-mentornya juga hebat-hebat. Misal kayak workshop melukis atau workshop yang art itu Is Yuniarto yang bakal jadi mentor. Wah. Terus nanti ada workshop bagaimana jadi project manager. Jadi workshop yang lebih on point gitu loh. Dan doakan biar semua lancar, kita juga bakal bikin seminar. Seminar. Ini dibuat sendiri sama KMI. Ya. Oh, berarti diinisiasi sendiri sama KMI, nggak kerjasama dengan lembaga mana gitu nggak ya? Oh, wah, keren sih. Tertarik. Kapan bisa daftar, Mas? Itu sudah bisa. Itu kan nanti boleh mulai Mangaka Fire 8 ya. Boleh mulai masuk submit kan tanggal 13 Oktober sampai 13 November. 13 Oktober 2024 sampai 13 November 2024. Nah, itu nanti untuk workshop itu memang nggak gratis, itu berbayar. Tapi fasilitasnya kita maksimalkan, yaitu semua ikut workshop. Kalau misalnya workshop melukis ya, workshop tentang art ya, itu sudah disediakan Wacom satu-satu. Jadi cuma tinggal bawa laptop, Wacom sudah disediain. Dari Wacomnya langsung. Oh, oke, siap. Belajar dari Kisai lah. Kisai kan kalau weekend itu kan juga ada Huyon kan, kita ada Wacom. Ini Wacom loh guys, gak main-main. Batasnya berarti 1 bulan ya nanti ya? 1 bulan. 1 bulan ya. Jadi kita memang permudah, dan kita persingkat. Kalau kan 45 hari biasanya, saya persingkat jadi 1 bulan. Sebenarnya sih ya, karena kita sudah ngumumin dari tanggal 1. Iya. Sebenarnya ya 43 hari. Iya kan? Kan kamu bisa mulai buat dari tanggal 1 Oktober kan. Aku nggak nyuruh kamu buat dari tanggal 13 Oktober juga kan. Iya. Sebenarnya pada itu 43 hari lah sebenarnya. Iya. Karena sudah mulai spill gitu ya. Iya kan dari tanggal 1 sudah di-spill. Sudah mulai buat dari tanggal itu. Ya. Sama mungkin juga tradisi Mangaka Fire juga nggak ada tema atau nggak? Iya. Itu jadi ya? memang ya betul. Berarti free. Berarti semua kreativitas kreator silahkan ditumpahkan, nggak ada batasan temanya. Kita punya tema acara. Kita punya temanya tema acara ya. Misalnya kayak tema acara tahun ini kan Eternal Quest. Eternal Quest. Karena 8 itu kan kayak Infinity kan. Eternal Quest. Dari situnya. Jadi Eternal Quest itu quest yang tiada akhir ya. Ya gambar komik terus gitu ya. Kutukan komikus ya kayak aku bilang. Balik ke kutukan lagi. Tapi kutukan komikus kita harus podcast yang lain itu. Iya. Karena menarik sekali itu. Iya. Ada lagi kalau untuk yang mau tahu kutukan komikus, komen di bawah. Kalau banyak yang suka kita bahas. Lebih baik offline nggak sih itu, Mas? Nah, iya juga ya. Yang untuk Mangaka Fire ada lagi pengumuman yang harus disampaikan atau? Jadi mungkin aku ngelanjutin dikit mengenai mengapa kok Mangaka Fire itu jarang ada tema. Karena sebenarnya Mangaka Fire 5 pun tuh masih ada tema. The Power of Two tuh jadi temanya. Jadi harus bikin yang punya 2 orang. Dulu tuh kayak gitu. Tapi mulai Mangaka Fire 6, 7... Maaf, itu permintaan dari Mas? Enggak ya? Dari kami sendiri? Tapi Mangaka Fire 6, 7, 8 ini semua sudah mulai nggak ada tema. Karena kita pingin istilahnya bikin teman-teman tuh bebas. Saya merasa bahwa semenjak
tahun 2015, semenjak tahun 2015 kita tuh jadi kayak terkungkung dengan kemauan pasar yang cuma mau horor, yang mau cuma romance, yang mau cuma komedi gitu loh. Kita agak bingung untuk berkreasi lebih daripada itu. Sedangkan bukan kesepakatan, tapi yang saya percayai dan juga pas saya ngobrol-ngobrol kayak sama kayak Isyun Erto dan sebagainya, mereka juga iya kita harus dibebasin. Itu pun juga yang mengapa kok Mas Weta itu setiap dia ada waktu dia sangat pasti mau sekali jadi juri karena dia merasa ini hal yang harus dilestarikan di saat setiap orang punya kesempatan untuk bebas sebebas-bebasnya tanpa batasan, tapi ada deadline. Batasan di situ. Batasan deadline itu adalah agar membuat kamu tuh lepas dari loop kepingin lebih baik. Jadi 1, 2, 3, 4 batasannya apa? Ya. Kalau nggak ada deadline gitu kan? Ya harus ada itu ya, jadi, deadline itu ya. Jadi pas review 1, 2, 3 kok masih kurang bagus berarti tapi besok sudah deadline ya sudah itu yang terbaik yang sudah dikasih. Dan satu hal lagi teman-teman juga harus ingat karena sekarang di era digital juga di saat kita sudah mempublish karya kita ada satu quote yang menurut saya teman-teman harus tahu adalah the author is die. The author is die. Jadi saat kita publish karya kita sudah mati. Terus sudah nggak bisa. Oh, the author kreatornya die. is die. Oh, berarti sudah bukan milik dari kreator sendiri. Dan itu milik khalayak umum dan bagaimana mereka menginterpretasikan apa yang disajikan sama kita. Jadi kalau sebagai contoh misalkan komik sudah dipublish terus ternyata banyak cacian, ya jangan baper gitu ya. Jangan baper. Itu sudah punya khalayak. Iya, dan itu tuh interpretasi dari para pembaca sudah. Nggak boleh baper ya. Nggak boleh baper dan nggak boleh, dan kadang-kadang pun ada positifnya. Kadang-kadang kita juga, oh kok bisa sampai ke situ ya mikirnya gitu. Padahal kita misalnya kayak saya punya satu girl band Jepang, Baby Metal tuh. Oke. Baby Metal tuh kan dia punya lagu yang Chocoleto. Yang aneh kayaknya aneh. Ya kan? Aneh. Cut yang situ cut ya. Aku nggak bilang aneh ya dia ya, bukan aku loh ya. Unik. Kan dia punya satu lagu ya Chocoleto. Judul aku lupa tapi tentang coklat gitu loh. Lah pas masuk ke pasar Amerika, orang Amerika tuh ngomongin, oh ini pasti lagi mau membicarakan mengenai ini ya wanita yang direpresi oleh pria sehingga dia tuh harus memiliki tubuh yang bagus, seksi dan tidak boleh makan coklat ya. Pemikir. Oke. Padahal ini pasti tentang isu feminisme kan. Kamu mau membela hak-hak perempuan. Lah si kepala Baby Metal tuh enggak, ini ceritain orang makan coklat. Ya itulah definisi sempurna dari the author is die. Ya. Oke. Kamu mikir sebenarnya simple gitu kan. Tapi begitu masuk ke pasar, pikirannya udah macam-macam. Ternyata misalnya komikmu dibaca Rocky Gerung gitu yang filosofis banget. Wah, jadi kemana-mana nanti pikirannya gitu kan. Latar belakang juga lingkungannya beda. Dan jangan kaget juga kalau misal di saat, dan kamu juga jangan over explaining juga gitu. Ya udah, menurutku misalnya suatu komik sudah over explaining itu sudah, ya berarti kamu gagal loh. Sebenarnya gitu kan. Misalnya nih, saya kan ini sudah ngedrop One Piece ya. Saya sudah nggak baca lagi One Piece kan. Jelek berarti ya? One Piece jelek berarti ya? Padahal saya sama istri saya tuh suka banget sama One Piece. Dan bahkan pas saya nikah di gereja, itu yang dibagi cincin kawinnya itu ada One Piece-nya. Ada Zoro-nya kalau nggak salah. Tapi saya drop itu One Piece. Semenjak ada Gear 5. Kenapa, Mas? Karena menurutku ini sudah kayak nggak masuk aja gitu loh. Jadi selama ini One Piece berusaha, ini jadi ngomongin One Piece. Nggak apa-apa tau. Dan sudah semakin malam semakin. Dan gara-gara One Piece itu jadi terus kan orang-orang kayak
yang suka One Piece yang kayak cinta mati cinta butuh, wah ini apa Oda ini luar biasa, ini hebat banget, ini kena freedom dari Luffy. Aku bilang nggak masuk ini One Piece, apa ini Kumu Nomi tiba-tiba jadi ternyata dia Hito Nomi. Hito Nomi. Ini dari mana? Kayak tiba-tiba jeglek kayak apa? Terus ini kamu pencinta One Piece bukan? Saya makanya nggak berani berkomentar ini. Kamu pasti kepingin menjelaskan kan ke aku kan? Iya nggak? Bintang tamunya ada. Tapi kamu pengen menjelaskan, kamu ada kerasaan pengen menjelaskan kan? Nah itu loh. Kalau satu komik tuh sampai di over explaining. Enggak itu loh. Maksudnya ya itu ya maksudnya ya. Kamu tuh nggak bisa mengetahui kecerdasan Oda. Gear 5 itu gini lah. Padahal ya enggak, the outer is dead lah, menurutku nggak masuk akal itu. Lah itu loh, kayak gitu. Iya, paham ngerti maksudnya. Nah, ada satu lagi nih, ngomong One Piece ya. Kan One Piece kan pada saat si Luffy, jadi aku masih agak tak ikuti lah. Jadi pas Gear 5 itu aku sudah mulai, apaan sih Gear 5 gitu. Tetap ikuti sebentar, sampai si Luffy jadi Yonko. Ya, Luffy jadi Yonko, terus tiba-tiba kan Buggy jadi Yonko. Iya. Iya nggak? Luar biasa. Sudah foreshadowing dari sejak cover dulu. Tak pikir-pikir ya, karena aku juga seorang story writer. Iya. Menurutku enggak deh. Menurutku Oda itu lagi bingung. Ini kok ini One Piece sudah lama banget ya. Ini mau cerita apa lagi ya? Terus dia lihat-lihat cover-cover. Kok kebetulan kan ada 3 nih. Luffy memang Yonko, Blackbird Yonko, Shanks Yonko. Wah, ada Buggy. Oke lah, tak jadiin Buggy aja sudahlah. Tak suka-suka aku lah buat cerita. Terus orang, luar biasa. Aku bilang, kampret lu lah. Saya nggak berani berkomentar makanya. Ini kayaknya bakal rame nih video nih, Mas. Bakal ricuh. Pertama Mas Daris mesti yang dia kan jangan. Makanya salah satu orang over explain itu Mas Daris. Kacim aja lo Mas Daris. Aku pertama kali ketemu Mas Daris di Jogja. Jam berapa malam itu. Terus aku bilang di depannya Mas Daris, aku benci One Piece. Mukanya berubah. Mau ceritain juga yang tentang lagu. Iya. Enggak Mas, enggak bisa. Masih panjang kan itu kan. Panjang. Tapi saya dan Mas Daris bersahabat baik. It's okay. Iya, kalau masalah pandangan bebas. Loh, saya itu sebagai bukti saya pencinta One Piece, coba datang ke rumah saya. Di ruang keluarga saya itu lukisannya tuh One Piece. Lukisan. Wow. Lukisannya W.D. Willy. Tapi figura di ruang keluarga saya. Straw Hat Pirates. Kita memang suka One Piece, tapi aku nggak bisa nerima Gear 5 aja sih. Nah, itu aja. Ya itu bukti bahwa Mas Brian itu memang salah satu penggemarnya ya itu. Mungkin Masih kurang bukti. Masih kurang bukti ya. Kurang bukti ya. Istri saya, mantannya istri saya, itu ngasih mantannya istri saya, itu ngasih kado ke istri saya, itu figur Zoro. Masih saya pajang gitu figur. Ini sudah nggak logis tapi ya sudah. Ya, oke lah. Oke. Saya sebegitu sukanya sama One Piece sampai hadiah mantan istri saya masih saya taruh. Namanya siapa tuh mantan? David. Masih saya simpan hadiahmu, Fed gitu. Balik lagi lah ke Manga Fire. Karena tema mungkin ini pertanyaan terakhir ya sudah. Mungkin waktunya Mas Brian juga sudah lama saya sita ini. Kalau tema dibebaskan, apa enggak justru malah dari komikus sendiri malah menanyakan? Betul. Kok bebas? Jadi sebenarnya apa? Jadi komikus Indonesia itu terlalu lama dikungkum sampai akhirnya pada dikasih kebebasan mereka bingung. Iya kan? Banyak pertanyaan kalau nggak salah. Itu setiap tahun selalu terjadi. Ya enggak apa-apa ya kita jelasin aja. Enggak, bebas kok Mas. Malah bingung. Loh ini misal nih, harus buat apa? Misalnya Manga Fire 6 ya. Manga Fire 6 itu judul temanya itu
tentang kemerdekaan gitu kayaknya. Ya. Oh ya. Ya kan? Kemerdekaan gitu kan. Itu ada yang bikin bener-bener tentang kemerdekaan. Dikiranya itu jadi tema. Ya enggak apa-apa. Tidak masalah. Kan bebas ya. Kan bebas kan. Misalnya saya kan bilang Eternal Quest terus mereka menganggap itu sebagai harus RPG gitu. Ya enggak masalah, ya buat aja. Bebas. Oh, bebas kok. Tapi kalau ada interpretasi lain, misal kayak Bud Kalon gitu, dia menginterpretasikan Mangaka Fire 6 tuh apa sih temanya ya? Pokoknya tentang kalau Mangaka Fire 7 kan temanya itu Aku juga lupa ya. Mangaka Fire pokoknya temanya sesuatu apa terus Bud Kalon tuh malah dia bikin cerita tentang Interstellar, kayak Interstellar tapi dalam bentuk komik. Dan itu komik terbagus yang pernah saya baca seumur hidup saya itu. Tapi pernah ngobrol nggak sama Pernah lah sama komiknya? Bud Kalon. Kenapa? Ya karena itu memang hal yang dia pikirin. Nah makanya Mangaka Fire 8, Mangaka Fire itu memang aku pingin banget kalau kalian sudah punya angan-angan di ini ya, terus bingung. Ya udah, tuangin aja di sini. Aku rasa nggak akan sia-sia kok. Menurut saya nggak akan sia-sia kok. Oke. Minimal jadi portofolio. Ya. Minimal kalau 10 besar kamu bakal dapat, aku garanti bakal dapat komenannya Is Yuniarto, SMS sama Mas Billy pasti. Pasti mereka akan komen. Dikomeni langsung sama Pasti dewa-dewa. Oke sih. Teman-teman jangan lupa nanti setelah Dipublikasikan. Setelah dipublikasikan bisa segera cek di mangakafire8.com. Enggak, mangakafire.com. Nanti juga kunjungi grup Facebooknya KMI. Ya. Dicek-cek lagi syarat dan ketentuannya, jangan sampai salah. Nanti memang temanya memang bebas, tapi kalau syarat ketentuannya itu mutlak tuh. Betul. Syarat administrasi. Sangat mutlak. Jangan sampai salah satu halaman dan ini penting, pun ya. Dan ini penting, Mangaka Fire nggak berbayar. Free, gratis. Saya paling bingung sama lomba yang suruh bayar. Emang ada, Mas? Banyak. Jujur aja saya paling bingung sama lomba yang suruh bayar. Lah aku malah bayar gitu kan. Kita nyari hadiah malah ngumpulin uang gitu kan. Aneh juga. Oke. Judi nggak sih sebenarnya? Nanti jadi judul. Iya nggak sih? Nanti kita malah orang urunan kan, 100 ribu gitu kan. Terus yang menang yang dapat semua kayak apa sih? Arisan apa judi sebutannya? Ya kita stop sampai di situ ya. Bye. Semakin malam semakin ramai nih Mas Kayu. Makasih banget Mas Brian sudah mau mampir di podcastnya kita. Terima kasih. Semoga lebih sukses lagi daripada Mangaka Fire sebelumnya. Amin. 6, 7, 8. Kalau 7 itu sudah sebegitu hebohnya. Semoga yang Mangaka Fire 8 ini lebih heboh lagi. Terima kasih sekali sudah hadir. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah rela menyediakan waktunya, menyediakan kuotanya untuk nonton sampai akhir. Sejam gitu ini Mas. Sudah lebih kayaknya. Lebih ya. Nanti kalau nggak di-cut ini bisa bahaya ini. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Bye-bye. Terima kasih, dadah. Thank you.